Jika pada pemerintahan sebelumnya kasus skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibiarkan begitu saja, maka di era pemerintahan Presiden Jokowi tidak demikian kenyataannya. Mereka terus dikejar untuk segera melunasi hutang-hutangnya, kalau masih bandel, asetnya disikat. Mengutip yang dilansir cnbcindonesia.com, pada April 2021 lalu, Presiden Jokowi membuat kejutan ke publik terkait skandal BLBI, luka lama yang melibatkan nama-nama besar di tanah air yang mungkin hampir terlupakan. Lewat keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021, Jokowi membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, berisikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta beberapa pejabat lainnya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban diangkat sebagai Ketua Satgas. Tugasnya adalah mengejar hutang terhadap obligor dan debitur yang 22 tahun lalu menerima dana BLBI. Nilainya mencapai 110 triliun rupiah. Cerita mengenai skandal BLBI selama ini sudah banyak tersajikan. Hanya saja tak ada penyelesaian. Sebut saja Samsul Nur Salim, Kaharudin Ongko, hingga Tommy Soeharto yang masih hidup bebas tanpa memenuhi kewajibannya kepada negara. Dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga bekerja keras mengejar hak negara yang nilainya mencapai 110 triliun rupiah, kata Jokowi beberapa waktu lalu. Pekerjaan berat ini ditargetkan selesai pada Desember 2023. Dari sederet nama yang sudah dikantongi akan dipanggil secara personal oleh Satgas BLBI. Bila tidak ada jawaban atau sengaja menolak, maka pemanggilan akan diumumkan melalui media massa. Masih menolak, maka Satgas BLBI mengambil langkah penyitaan dan pemblokiran atas aset yang dimiliki. Kehadiran obligor dan debitur sangat penting. Satgas BLBI akan menyajikan nominal hutang yang harus dibayar. Obligor dan debitur bisa tidak setuju asalkan menyajikan data pembanding. Pembayaran juga bisa dalam bentuk tunai maupun penyerahan aset yang senilai hutang. Pada tahap pertama pemanggilan dan penagihan kepada obligor dan debitur prioritas Satgas BLBI, Satgas telah berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak PNBP ke kas negara sejumlah lebih dari 313 miliar rupiah. Sedangkan dalam bentuk penguasaan fisik aset, baik aset properti ex-BLBI maupun penyerahan barang jaminan dari obligor atau debitur, aset yang berhasil dikuasai oleh Satgas BLBI. Pemerintah juga melakukan penyerahan jaminan tanah debitur PT Lukistar Navigation Corp yang berlokasi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara itu, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mendapat sorotan penting dalam pengejaran Satgas BLBI. Tommy melalui PT Timor Putra Nasional disebut menerima dana BLBI dan sampai sekarang tidak mengembalikan uang negara. Tommy dianggap tidak korporatif, berkali-kali dipanggil namun tidak juga mendatangi Satgas BLBI. Sampai akhirnya sederet aset milik Tommy disita dan segera dilelang. Dijelaskan bahwa lelang tersebut akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 5 dengan jenis penawaran lelang secara tertutup melalui internal, closed bidding. Melalui pejabat lelang kelas 1,
pada KPKNL Purwakarta. Lelang itu akan dilaksanakan pada Rabu 12 Januari 2021 dengan nilai limit lelang 2,42 triliun di KPKNL Purwakarta. Meski demikian, Tommy masih juga tidak mengakui yang dituduhkan Satgas BLBI. Tommy bahkan berencana menempuh jalur hukum untuk melanjutkan perlawanannya. Nggak ada penyitaan itu. Orang gak ada utangnya kok, kata Tommy, ditemui ketika melakukan groundbreaking Clubhouse New Palm Hill di Sentul, dikutip dari Detikcom. Nanti kan, bulan depan kan, kita tunggu, imbuhnya. Kemudian Satgas BLBI juga berhasil menyita aset jaminan tanah dari grup Texmaco. Totalnya mencapai 4.794.202 meter persegi yang tersebar di 5 daerah berbeda. Ini juga menyelesaikan hutang yang dimilikinya pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 1997 hingga 1998 silam, di mana total nilai hutang Texmaco mencapai 31,72 triliun rupiah dan 3,91 juta US dollar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menceritakan asal mula grup Texmaco memiliki hutang ke pemerintah, di mana hutang ini tidak langsung ke pemerintah, melainkan melalui perbankan yang pada saat krisis 22 tahun silam dibantu negara. Sri Mulyani menguraikan, seperti yang diketahui, grup Texmaco adalah grup yang sebelum terjadinya krisis keuangan tahun 97-98 meminjam ke berbagai bank. Apakah bank itu milik BUMN seperti BRI, kemudian BNI, Bank Mandiri, dan juga bank-bank swasta yang kemudian bank-bank tersebut di bailout atau ditalangi pemerintah pada saat terjadi krisis dan kebangkrutan bank. Namun, karena bank tempat Texmaco tidak bisa membayar hutang ke pemerintah, maka semua yang menjadi hak tagihnya beralih ke negara. Sebab dalam hal ini sudah membantu perbankan. Hutang tersebut pada status macet pada terjadi krisis. Kemudian pada saat bank-bank dilakukan bailout oleh pemerintah, maka hak tagih dari bank tagih dari bank-bank yang sudah diambil alih oleh pemerintah dengan menambahkan bailout diambil alih oleh BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ia bercerita, sejak awal pemerintah melakukan penagihan ke grup Texmaco selalu melihat kondisi keuangan dan industrinya. Sehingga untuk melihat industri tekstilnya terus berjalan, pemerintah kembali memberikan penjamin LC, Letter of Credit, melalui Bank BNI. Dalam proses ini, grup Texmaco dinilai setuju untuk melakukan Master of Restructuring Agreement dengan pemerintah dan BPPN. Perjanjian ini ditandatangani sendiri oleh pemiliknya, yang berarti menyatakan setuju untuk menerbitkan actionable bonds yang akan menjadi pengganti hutang-hutangnya. Namun, saat proses berjalan, grup Texmaco juga gagal membayar dari kupon actionable bonds yang diterbitkan pada tahun 2004 silam. Artinya, dalam waktu yang diberikan pemerintah, grup ini tidak pernah membayar hutangnya. Dengan demikian, pada dasarnya grup Texmaco tidak pernah membayar kupon dari hutang yang pernah dikonversi menjadi actionable bonds tersebut, terang Sri Mulyani. Meski gagal membayar hutangnya, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Texmaco mengakui bahwa memiliki hutang kepada pemerintah dan berjanji akan membayarnya. Ini ditandai dengan akte pengakuan atau akte kesanggupan
untuk membayar hutang plus tunggakan yang dimiliki oleh LC-nya. Pemilik Texmaco, Marimutu Sinivasan, juga menyetujui bahwa tidak akan melakukan gugatan ke pemerintah. Namun saat ini, hal tersebut diingkari, bahkan menjual aset yang sudah dijadikan jaminan hutang dan mengatakan hutangnya kepada pemerintah hanya 8 triliun rupiah. Dalam perkembangan selanjutnya, pemilik tersebut sekali lagi tidak memenuhi akta kesanggupan tersebut, malah justru melakukan gugatan kepada pemerintah dan juga menjual aset-aset yang dimiliki operating companies-nya yang tadinya seharusnya membayar ke pemerintah 29 triliun rupiah, justru operating company-nya menjual aset-aset yang seharusnya dipakai untuk membayar hutang ke pemerintah. Setelah kondisi ini, Sri Mulyani mengaku bahwa pemerintah masih memberikan peluang untuk dibicarakan dengan baik dengan memanggil pemiliknya. Namun, itikat baik dari pemilik grup Texmaco untuk membayar hutangnya tidak ada, sehingga pada akhirnya dilakukan penyitaan aset. Jadi dalam hal ini, pemerintah sudah berkali-kali memberi peluang, bahkan mendukung agar perusahaan yang masih berjalan, namun tidak ada sedikit pun ada tanda-tanda untuk melakukan itikat untuk membayar kembali. Oleh karena itu, pemerintah melakukan eksekusi terhadap aset ini adalah bentuk sesudah lebih dari 20 tahun memberikan ruang dan waktu, kesempatan, dan bahkan mendukungnya dengan beri LC-nya sebagai jaminan, pungkasnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan 4 konglomerat Indonesia yang sudah menyelesaikan tagihan atas hutang BLBI adalah Antoni Salim, Bob Hasan, Sutwi Katmono, dan Ibrahim Rizjat. Mahfud tidak merinci berapa dana BLBI yang dibayarkan, akan tetapi seharusnya 4 orang tersebut menjadi contoh bagi obligor dan debitur lainnya. Pemerintah harus adil. Pemerintah telah menentukan nilai hutang masing-masing obligor dan debitur. Banyak di antara mereka yang membayar dan selesai, ujar Mahfud. Mahfud menegaskan, kini sudah tidak ada lagi tawar-menawar atau negosiasi yang bisa dilakukan kepada obligor atau debitur BLBI. Oleh karena itu, Mahfud juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI menginstruksikan secara khusus kepada Ketua Satgas BLBI, Rional Silaban, untuk terus mengejar para obligor atau debitur lain yang belum melunasi hutangnya, jika perlu disita asetnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.